Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi orang seperti saya, seorang pemuda biasa dari kampung kumuh di pinggiran Jakarta, yang berjuang hidup sehari-hari tanpa harapan besar. Sampai hari itu tiba, ketika seorang pria asing menawarkan kontrak pernikahan palsu yang mengubah segalanya, membuat saya terjebak dalam permainan emosi yang penuh teror dan ketergantungan. Dan yang paling mengejutkan, saya mulai menyukainya, meski itu berarti mengkhianati diri sendiri di tengah masyarakat yang masih memandang kami sebagai dosa. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan suara klakson mobil dan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Saya, seorang barista di kai kecil di Kemang, sedang menyeduh kopi ketika dia masuk. Namanya Aditya, atau yang biasa dipanggil Adi, seorang pewaris perusahaan besar di bidang properti. Wajahnya tampan dengan kulit sawo matang khas Indonesia dan mata yang tajam seperti pisau. Dia memesan espresso ganda, tapi tatapannya bukan pada menu, melainkan pada saya. "Kamu butuh uang, kan?" katanya tiba-tiba, suaranya rendah tapi tegas. Saya terkejut, hampir menumpahkan kopi. Bagaimana dia tahu? Hutang ayah saya yang meninggal karena kecelakaan kerja, biaya pengobatan ibu yang sakit kronis, semuanya menumpuk seperti gunung. "Apa maksudmu?" tanya saya, mencoba tegar. Dia tersenyum miring, "Saya butuh suami palsu. Kamu cocok. Kontrak 1 tahun, bayaran 10 miliar rupiah. Setuju?" Dalam hati, saya bergejolak. Saya tahu saya gay, tapi itu rahasia yang saya kubur dalam-dalam, takut pada pandangan orang tua, tetangga, bahkan teman-teman. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi masih kuat, mencintai sesama jenis seperti berjalan di atas api. Tapi uang itu bisa menyelamatkan ibu, membayar hutang, mungkin memberi saya kehidupan baru. "Kenapa saya?" desak saya. Adi menatap saya dingin, "Karena kamu terlihat lemah, mudah dikendalikan. Saya butuh seseorang yang tak akan membocorkan rahasia saya." Rahasianya. Ternyata dia juga gay, tapi keluarganya menuntut pernikahan untuk mewarisi perusahaan. Pernikahan palsu ini untuk menipu mereka. Saya ragu, tapi bayangan ibu yang terbaring lemah di rumah kumuh itu membuat saya mengangguk. Malam itu, kami menandatangani kontrak di apartemen mewahnya di Sudirman. "Ingat," katanya sambil mencengkeram bahu saya, "kamu milik saya sekarang. Jangan macam-macam." Mulai saat itu, hidup saya berubah. Adi memindahkan saya ke rumahnya yang megah di kawasan elite Jakarta Selatan, lengkap dengan kolam renang dan pelayan. Tapi itu bukan surga. Setiap hari, dia memperlakukan saya seperti boneka. Berdiri di sini, tersenyum seperti ini, perintahnya saat kami menghadiri pesta keluarga. Saya merasa seperti aktor dalam sandiwara murahan. Di depan orang, kami berpura-pura mesra, tangan saling genggam, tapi di balik pintu, dia dingin dan kasar. "Jangan berpikir ini nyata," bentaknya suatu malam setelah kami pulang dari acara. "Kamu hanya alat." Kata-katanya menusuk, membuat saya bertanya-tanya mengapa hati saya sakit. Apakah ini karena terhina, atau karena saya mulai merasakan sesuatu yang lebih? Dalam kesendirian kamar, saya sering berpikir tentang masa lalu. Saya ingat pertama kali menyadari ketertarikan saya pada pria, saat SMA di Bogor, ketika saya diam-diam mengagumi teman sekelas. Tapi saya menekannya, takut pada cibiran masyarakat. Sekarang dengan Adi, perasaan itu bangkit lagi, tapi dicampur dengan rasa takut. Dia sering menghukum saya atas kesalahan kecil, seperti lupa skrip saat berpura-pura, dengan memaksa saya bekerja ekstra di rumah atau mengabaikan saya berhari-hari. Itu seperti bullying, tapi anehnya, setiap kali dia marah, ada kilauan di matanya yang membuat saya bingung. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Suatu hari, kami pergi ke Bali untuk bulan madu palsu demi menjaga citra. Di sana, di pantai Kuta yang ramai, Adi tiba-tiba memegang tangan saya dengan erat. "Untuk Oto," katanya, tapi genggamannya hangat, bukan dingin seperti biasa.
Malam itu di Ila Mewah, kami duduk di teras sambil mendengar ombak. "Kenapa kamu setuju?" tanya saya pelan. Dia diam lama, lalu mengaku, "Karena saya lelah berpura-pura. Keluarga saya konservatif, mereka tak akan terima saya apa adanya." Kata-katanya menyentuh, membuat saya melihat sisi rentan di balik topeng arogannya. Untuk pertama kali, saya merasa dekat dengannya, bukan sebagai korban, tapi sebagai teman. Tapi saat itu juga, saya sadar, perasaan ini berbahaya. Kontrak ini palsu, tapi hati saya mulai nyata. Kembali ke Jakarta, konflik mulai muncul. Teman lama saya, Rian, yang tahu rahasia saya, mulai curiga. "Kamu berubah, bro." "Adi itu siapa?" tanyanya saat kami bertemu di Kailama. Saya bohong, bilang itu pekerjaan. Tapi Rian tak percaya, dan suatu hari, dia mengikuti kami. Adi marah besar ketika tahu, menuduh saya membocorkan. "Kamu pengkhianat," teriaknya, mendorong saya ke dinding. Sakit isik tak seberapa, tapi hati saya hancur. "Kenapa kamu begini?" jerit saya dalam hati. Malam itu, saya menangis sendirian, mempertanyakan pilihan saya. Apakah ini layak? Uang untuk ibu memang penting, tapi jiwa saya terkoyak. Perlahan, Adi berubah. Dia mulai meminta maaf, meski dengan cara kasar. "Ma, saya khawatir," katanya suatu pagi, menyodorkan sarapan. Saya terkejut. Dari sana, momen-momen kecil mulai terbangun. Kami berbagi cerita tentang masa kecil, tentang tekanan masyarakat Indonesia yang masih tabu padahal. "Saya pernah mencoba menikah dengan wanita," katanya, "tapi itu menyiksa." Hati saya meleleh melihat dia bukan monster, tapi korban seperti saya. Tapi ketergantungan ini makin kuat, seperti candu. Setiap tatapannya membuat saya ingin lebih, meski tahu ini palsu. Konflik memuncak ketika keluarga Adi datang berkunjung. Ayahnya, seorang pengusaha kaya, curiga. "Kalian tak seperti pasangan sungguhan," katanya. Adi panik, memaksa saya berakting lebih mesra. Tapi di tengah makan malam, saya tak tahan. "Ini semua bohong," ingin saya teriak, tapi saya diam malam itu. Adi marah lagi, "Kamu hampir merusak segalanya." Tapi kali ini dia memeluk saya, bukan mendorong. "Saya takut kehilanganmu," bisiknya. Itu momen pertama kami saling mengakui perasaan. Tapi apakah ini nyata, atau hanya bagian dari permainan? Dalam hati, saya bergulat. Saya mencintainya, tapi takut dikhianati. Rian menelepon, "Adi itu pemain, dia punya rahasia." "Apa rahasianya?" Saya mulai ragu, tapi candu ini terlalu kuat. Setiap hari, saya merindukannya meski dia kasar. Ini seperti neraka yang manis. Hari-hari berikutnya semakin intens. Adi mulai menunjukkan sisi lembutnya lebih sering, tapi bullyingnya tak hilang sepenuhnya. Pagi itu, dia membangunkan saya dengan secangkir kopi, tapi lalu berkata, "Bangun, malas. Hari ini kita harus ke kantor ayahku." Saya tersenyum getir, tapi hati saya berdegup kencang. Di kantor, di gedung tinggi di Tamrin, saya berdiri di sampingnya seperti istri setia. Para karyawan memandang kami aneh, bisik-bisik tentang pernikahan aneh ini. Di Indonesia, di mana norma heteroseksual masih dominan, kami seperti alien. Tapi Adi tak peduli, malah memegang pinggang saya di depan ayahnya. "Lihat, kami bahagia," katanya. Ayahnya mengangguk ragu, tapi saya merasa seperti boneka lagi. Dalam hati, saya berteriak, "Ini bukan aku. Aku ingin cinta sejati, bukan sandiwara." Malam itu, kami bertengkar hebat. "Kenapa kamu selalu memperlakukan saya seperti itu?" tanya saya, air mata mengalir. Adi diam, lalu menghela napas. "Karena saya takut. Takut jatuh cinta beneran." Pengakuannya membuat saya terpana. Kami duduk di sofa, saling pandang. Untuk pertama kali, dia cerita tentang masa lalunya, dicampakkan oleh kekasih pria karena tekanan keluarga, membuatnya trauma.
Saya bullying kamu untuk jaga jarak, katanya. Hati saya sakit tapi juga penuh pengertian. Saya juga takut, balas saya. Di kampung kalau ketahuan saya bisa diusir. Kami saling memeluk tapi tak lebih dari itu. Itu momen intim emosional, bukan isik. Tapi candu semakin dalam, saya tak bisa bayangkan hidup tanpanya. Keesokan harinya, konflik baru muncul. Rian datang ke rumah, marah besar. Adi bohong. Dia punya pacar lain, katanya, menunjukkan foto lama Adi dengan pria lain. Saya terkejut, hati hancur. Adi pulang melihat kami dan marah. Itu masa lalu, bentaknya. Tapi Rian tak percaya, kamu memanfaatkannya. Mereka bertengkar, hampir berkelahi. Saya berdiri di tengah, bingung. Adi, benarkah? Tanya saya lemah. Dia menatap saya, mata berkaca. Tidak sekarang. Kamu yang saya inginkan. Tapi keraguan menyelimuti saya. Malam itu, saya tidur sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah ini pengkhianatan? Saya merasa seperti pecandu yang tahu obatnya beracun tapi tak bisa berhenti. Perlahan, Adi berusaha membuktikan. Dia membawa saya ke Yogyakarta, ke Candi Prambanan untuk liburan asli. Di sana, di bawah sinar matahari, dia berlutut. Makan saya. Ini bukan palsu lagi. Kata-katanya menyentuh, tapi saya ragu. Bagaimana dengan keluarga? Tanya saya. Saya akan hadapi mereka. Kami berjalan-jalan berbagi cerita tentang mimpi. Saya cerita tentang keinginan menjadi penulis, dia tentang ingin hidup bebas. Tapi di hotel, telepon dari ayahnya datang, kalian harus punya anak, atau tak ada warisan. Itu pukulan. Kami tak bisa, tentu saja. Adi marah, melempar ponsel. Mereka tak mengerti, jeritnya. Saya memeluknya, tapi hati saya gelisah. Ini konflik besar, masyarakat Indonesia yang menuntut keturunan membuat cinta kami seperti mimpi buruk. Kembali ke Jakarta, tekanan meningkat. Ayah Adi mengancam memecatnya jika tak normal. Adi mulai minum, bullying saya lagi. Ini salahmu, katanya suatu malam, mabuk. Saya menangis, kenapa kamu kembali seperti dulu? Dia menyesal paginya, meminta maaf. Tapi siklus ini melelahkan. Dalam hati, saya berpikir, saya kecanduan teror ini karena di baliknya ada cinta. Rian menelepon lagi, tinggalkan dia. Tapi saya tak bisa. Ini seperti candu yang menghancurkan, tapi juga menyembuhkan. Suatu hari, Higtro datang. Keluarga Adi mengadakan pesta besar di rumah, undang tokoh agama. Mereka ingin membersihkan kami. Ayahnya berkata, ini bukan jalan Tuhan. Adi marah, ini cinta saya. Dia menggenggam tangan saya di depan semua. Tamu terkejut, bisik-bisik. Saya gemetar, tapi bangga. Tapi lalu, saudara Adi membocorkan kontrak palsu. Ini bohong, teriaknya. Semua chaos. Ayah Adi mengusir kami. Kami lari ke jalan, hujan deras. Ma, kata Adi menangis. Tidak apa, balas saya. Tapi hati saya hancur. Apakah ini akhir? Dalam mobil, kami saling curhat. Saya tak bisa tanpa kamu, katanya. Saya mengangguk, saya juga. Tapi pengkhianatan dari keluarganya menyakitkan. Malam itu, kami tinggal di hotel murah, merencanakan masa depan. Candu ini sekarang jadi kekuatan. Tapi masih ada rasa sakit. Hari berikutnya, ibu saya menelepon. Nak, apa yang terjadi? Saya cerita sedikit, dia diam asal bahagia, katanya pelan. Itu dukungan kecil, tapi berarti. Adi dan saya mulai membangun hidup baru, jauh dari tekanan. Tapi bayangan pengkhianatan masih ada. Saya sering bertanya dalam hati, apakah ini layak? Jawabannya ya, karena cinta ini nyata sekarang. Tekanan dari masyarakat semakin berat.
Setelah pengusiran itu, berita menyebar di media sosial. Pewaris kaya nikah sesama jenis, headline-nya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih mengancam, kami jadi target. Adi kehilangan pekerjaan, saya tak bisa kembali ke Kailama karena cibiran. Kami pindah ke apartemen kecil di Bekasi, hidup sederhana. Tapi di sini, bullying Adi berubah jadi pelindung. Jangan keluar sendirian, katanya, khawatir. Saya merasa aman tapi juga tercekik. Dalam hati, saya berpikir, ini candu beracun, saya tergantung padanya untuk bertahan. Rian datang lagi, kali ini meminta maaf. Saya salah, bro. Saya cemburu. Ternyata dia juga punya perasaan pada saya. Pengakuan itu mengejutkan, membuat saya ragu. Kenapa baru sekarang, tanya saya. Dia menangis karena takut. Adi marah ketika tahu, hampir memukul Rian. Pergi, bentaknya. Saya menghentikan, tapi hati terbelah. Apakah Rian pengkhianat atau teman? Malam itu Adi dan saya bertengkar. Kamu masih sayang dia, tuduhnya. Tidak, balas saya. Tapi keraguan muncul. Candu pada Adi makin kuat, tapi sekarang dicampur rasa bersalah. Kami mencoba membangun bisnis kecil, jual kopi online. Adi belajar masak, saya handle pesanan. Momen-momen itu romantis, seperti pasangan biasa. Tapi malam hari, mimpi buruk datang. Saya mimpi diusir dari kampung, batu dilempar. Bangun dengan keringat dingin, Adi memeluk saya. Kita kuat, bisiknya. Tapi saya bertanya dalam hati, berapa lama? Masyarakat tak akan terima. Konflik internal ini menyiksa, lebih dari bullying dulu. Suatu hari, ayah Adi menelepon. Kembali, tapi tinggalkan dia. Adi menolak, tidak. Itu pengkhianatan terbesar dari keluarganya. Adi menangis sepanjang malam, saya menghibur. Kita punya satu sama lain, kata saya. Tapi hati saya sakit melihat dia menderita. Candu ini sekarang jadi obat, tapi juga racun. Saya mulai berpikir tentang masa depan, apakah kami bisa bahagia di tanah air yang masih diskriminasi. Rian muncul lagi, kali ini dengan ancaman. Kalau tak tinggalkan Adi, saya bocorkan lebih banyak. Ternyata dia punya bukti kontrak. Saya panik, cerita pada Adi. Dia marah, kita hadapi. Kami bertemu Rian di taman, konfrontasi hebat. Kenapa kamu begini, tanya saya, air mata mengalir. Rian mengaku karena saya cinta kamu. Adi memukulnya, chaos. Polisi datang, kami kabur. Malam itu kami bersembunyi, saling curhat. Ma, ini karena saya, kata Adi. Tidak, ini ujian cinta kita, balas saya. Tapi trauma itu dalam. Dalam kesendirian, saya merefleksikan. Saya kecanduan Adi, bullyingnya dulu jadi kenangan manis sekarang. Tapi pengkhianatan dari Rian membuat saya takut kehilangan. Apa arti cinta jika penuh luka, tanya hati saya. Jawabannya, itu membuat kita manusiawi. Di Indonesia, di mana cinta seperti kami dilarang, perjuangan ini jadi simbol. Kami pindah ke Bandung cari kedamaian. Di sana, di pegunungan sejuk, kami mulai lagi. Adi dapat pekerjaan relance, saya tulis cerita online. Teman baru datang, komunitas lebih rahasia. Mereka dukung kami, cerita pengalaman serupa. Itu menyembuhkan. Tapi bayangan masa lalu masih ada. Suatu malam, Adi bilang, saya ingin menikah beneran. Hati saya berbunga, tapi takut. Bagaimana, tanya saya. Di luar negeri atau diam-diam? Itu mimpi, tapi nyata. Konflik memuncak lagi ketika ayah Adi sakit. Datanglah, kata ibunya. Adi ragu, mereka benci kita. Saya dorong pergi makan. Dia pergi sendirian, saya tunggu cemas. Saat kembali, dia menangis. Ayah minta maaf, tapi tak bisa terima. Itu setengah kemenangan, tapi sakit.
Malam itu kami saling peluk, janji tak pisah. Candu ini sekarang jadi ikatan abadi. Dalam hati, emosi bergolak lebih kuat. Saya merasa hidup baru, tapi luka lama masih berdarah. Ini perjuangan, pikir saya. Ya, dan itu membuat cinta kami lebih dalam. Emosi semakin meluap. Setelah kunjungan ke ayahnya, Adi berubah. Dia lebih pendiam, sering termenung. Saya gagal sebagai anak, katanya suatu malam di Bandung. Saya memeluknya, tidak, kamu berani. Tapi di hati, saya khawatir. Candu pada dia makin dalam, tapi sekarang dicampur rasa takut kehilangan. Setiap hari, saya bangun dengan pikiran bagaimana kalau dia pergi. Itu menyiksa, lebih dari bullying dulu. Rian menelepon lagi, minta maaf. Saya salah, biarkan saya bantu. Adi tak percaya, pengkhianat. Tapi saya kasihan, setuju bertemu. Dikai di Dago, Rian cerita, saya iri karena tak berani seperti kalian. Air matanya tulus. Adi akhirnya makan, tapi hati saya terbelah. Apakah ini rekonsiliasi atau jebakan baru? Malam itu Adi marah, kenapa kamu percaya dia? Kami bertengkar, dia pergi keluar. Saya menangis sendirian mempertanyakan cinta ini. Ini candu yang menghancurkan jiwa. Keesokan harinya Adi kembali dengan bunga. Ma, saya takut kehilanganmu. Kami berdamai, tapi luka makin dalam. Kami ikut gathering komunitas di Bandung, cerita pengalaman. Ada pasangan yang diusir keluarga seperti kami. Itu menguatkan tapi juga menyedihkan. Di Indonesia, perjuangan ini tak pernah usai. Saya mulai tulis blog anonim tentang kisah kami, dapat respons positif. Kalian inspirasi, kata pembaca. Tapi ada hate comment, dosa besar. Itu menusuk. Adi baca, marah. Abaikan, katanya. Tapi saya ragu, mungkin kita salah. Konflik internal ini semakin hebat. Suatu hari, ayah Adi meninggal. Pemakaman di Jakarta, kami datang diam-diam, ibu Adi memeluk Adi, tapi memandang saya dingin. Ini karena kamu, bisiknya. Saya terluka, tapi diam. Adi menangis di bahu saya, terima kasih tetap di sini. Tapi warisan dibagi, Adi dapat sedikit karena pilihan hidupnya. Itu pengkhianatan akhir dari keluarga. Malam itu di hotel, Adi breakdown. Saya lelah. Saya menghibur, tapi hati saya juga hancur. Kita bertahan, kata saya. Candu ini sekarang jadi penyelamat, tapi berat. Rian bantu kami finansial, kirim uang. Ambil sebagai penebusan. Adi tolak awalnya, tapi terima. Tapi lalu, Rian ajak saya bertemu sendirian. Saya masih cinta kamu, katanya. Saya tolak, saya milik Adi. Dia marah, dia menyiksamu. Itu konflik baru. Saya cerita pada Adi, dia gila marah. Blokir dia. Kami putus hubungan dengan Rian. Tapi rasa bersalah menyelimuti saya. Apakah saya pengkhianat? Dalam kesunyian malam, emosi meledak. Saya menulis surat untuk Adi, tuangkan perasaan, kamu teror saya sampai kecanduan, tapi itu cinta. Dia baca, menangis. Sama dengan saya. Kami janji setia. Tapi masyarakat masih menekan. Berita tentang kami muncul lagi, demo anti di Jakarta. Kami takut, tapi saling genggam. Ini ujian, pikir saya. Kami pindah ke Bali, cari kedamaian. Di sana, di Ubud, kami buka kai kecil. Turis datang, tak peduli orientasi kami. Itu kebebasan kecil. Tapi mimpi buruk datang, polisi datang, tanya dokumen. Ternyata Rian laporkan kontrak palsu. Ini penipuan, katanya. Adi panik, kami kabur ke desa. Di sana, di rumah sederhana, kami saling curhat. Ma, ini karena masa lalu saya, kata Adi. Tidak, kita bersama, balas saya. Konflik ini memuncak, emosi meluap.
Malam itu di bawah bintang, Adi berlutut. Nikahilah saya beneran. Air mata saya jatuh. Ya, tapi ancaman masih ada. Rian muncul, minta maaf terakhir. Saya berhenti. Kami makan tapi hati waspada. Emosi sekarang seperti badai, cinta, takut, harapan bercampur. Saya merasa hidup penuh, tapi rapuh. Ini perjalanan manusiawi, pikir saya. Ya, dan itu membuat kami lebih kuat. Badai emosi semakin ganas. Setelah proposal di Bali, kami rencanakan pernikahan sederhana di pantai, undang teman komunitas. Tapi berita bocor, keluarga Adi tahu. Saudaranya datang, marah. Ini aib keluarga, teriaknya. Adi usir dia, tapi hati terluka. Kenapa mereka tak bisa bahagia untuk kita, katanya menangis. Saya peluk karena tak paham. Tapi dalam hati, saya berteriak, ini pengkhianatan berulang. Candu pada Adi sekarang jadi api yang membakar, sakit tapi hangat. Rian kirim pesan anonim, ancam bocorkan lebih. Hentikan pernikahan. Kami lapor polisi, tapi di Indonesia, kasus sulit. Kami takut, tapi lanjut. Malam sebelum pernikahan, Adi gelisah. Bagaimana kalau gagal, tanyanya. Saya jawab, kita sudah menang dengan mencinta. Tapi keraguan saya sendiri besar. Apakah ini akhir bahagia atau tragedi? Hari pernikahan tiba di Pantai Sanur, matahari terbit. Teman-teman datang beri dukungan. Kami tukar cincin janji setia. Saya mencintaimu, kata Adi, suara gemetar. Saya juga, balas saya. Tapi tiba-tiba polisi datang bawa surat. Ini ilegal. Ternyata laporan dari saudara Adi. Chaos, tamu bubar. Kami ditahan sementara. Di sel, Adi pegang tangan saya. Ma, bisiknya. Saya menangis, ini akhir. Emosi meledak, rasa putus asa menyelimuti. Bebas setelah bayar denda, kami hancur. Masyarakat tak siap, kata Adi. Saya setuju, tapi sakit. Kami kembali ke KAE, tapi bisnis sepi karena rumor. Teman menjauh, takut implikasi. Rian muncul, saya tak lapor. Tapi kami tak percaya. Pergi, bentak Adi. Malam itu, kami bertengkar hebat. Ini karena kontrak palsu, tuduh saya. Tidak, karena cinta kita, balasnya. Kami pisah kamar, hati terbelah. Dalam kesendirian, saya renungkan. Saya kecanduan teror ini, tapi sekarang jadi mimpi buruk. Apakah layak? Jawaban ambigu. Pagi harinya, Adi minta mari pergi dari sini. Kami rencanakan pindah ke luar negeri, mungkin Singapura. Tapi Isa sulit, uang habis. Ibu saya sakit lagi, saya harus pulang ke Jakarta. Tunggu saya, kata Adi. Tapi perpisahan ini menyiksa. Di kereta, saya menangis, memikirkan masa lalu, dari bullying ke cinta, sekarang ke penderitaan. Di Jakarta, ibu peluk saya. Nak, bahagialah. Dia tahu semuanya, terima. Itu keajaiban kecil. Tapi Adi telepon, ayahmu saudara datang lagi. Konflik berlanjut. Saya kembali ke Bali, temukan Adi minum. Saya lelah, katanya. Saya marah, jangan menyerah. Kami saling jerit, lalu peluk. Emosi ini seperti gelombang tsunami. Akhirnya, kami dapat Isa berkat bantuan komunitas. Pindah ke Singapura, mulai hidup baru. Di sana, pernikahan legal. Kami nikah resmi, sederhana. Ini kemenangan, kata Adi. Tapi bayangan Indonesia masih ada. Saya tulis buku tentang kisah kami, jadi bestseller anonim. Pembaca kirim pesan, terima kasih, beri harapan. Itu personel. Tapi pengkhianatan lama masih menghantui. Rian kirim surat saya bahagia untuk kalian. Kami makan dari jauh. Emosi sekarang campur, lega, sedih, cinta. Ini akhir perjuangan, pikir saya.
Tidak, tapi langkah maju. Di Singapura, kami bangun rumah. Adi kerja di properti, saya tulis. Malam-malam kami cerita tentang Indonesia. Suatu hari kembali, kata Adi. Saya angguk harap. Candu ini sekarang jadi ondasi, bukan racun. Puncak emosi tiba. Di Singapura hidup stabil, tapi kerinduan pada tanah air menyiksa. Saya kangen Jakarta, kata Adi suatu malam. Saya setuju, tapi di sana kita buronan. Kami putuskan kembali diam-diam kunjungi ibu. Di pesawat, hati berdegup. Bagaimana kalau ditangkap, tanya saya. Adi genggam tangan bersama. Tapi ketakutan besar. Sampai di Jakarta, ibu peluk kami berdua. Selamat datang, anak-anak. Dia terima Adi sebagai keluarga. Itu momen hangat. Tapi saudara Adi tahu, datang marah. Kalian kembali. Ini provokasi. Kami usir dia, tapi dia ancam lapor. Malam itu Adi breakdown. Kenapa keluarga begini, menangisnya. Saya peluk karena tak paham cinta. Emosi meluap, air mata tak berhenti. Rian muncul bawa kabar buruk. Ada demo antil besok, nama kalian disebut. Kami panik, sembunyi di rumah ibu. Di sana kami renungkan hidup. Dari kontrak palsu ke ini luar biasa, kata Adi. Saya angguk, tapi sakitnya tak terkira. Kami saling curhat sepanjang malam, tuangkan luka. Saya kecanduan kamu meski teror, kata saya. Dia tersenyum, sama. Pagi harinya demo terjadi. Kami lihat orang bawa plakat melindungi moral. Hati hancur. Tapi komunitas kirim dukungan online. Kalian pahlawan. Itu menguatkan. Adi putuskan konfrontasi saudaranya. Kita bicara. Mereka bertemu, bertengkar hebat. Kenapa kamu pengkhianat, tanya Adi. Saudaranya menangis karena takut kehilangan ayah warisan. Akhirnya, maamaan. Itu rekonsiliasi tak terduga. Kembali ke Singapura, kami lebih kuat. Saya terbitkan buku dengan nama asli, jadi kontroversi di Indonesia. Ada dukungan, ada hujatan. Tapi itu ubah pandangan beberapa orang. Terima kasih, buka mata saya, kata pembaca. Adi bangga, kamu ubah dunia. Emosi ini sekarang jadi kekuatan perubahan. Tapi kiamat kecil datang, ibu sakit parah. Kami kembali rawat dia. Di rumah sakit, saudara Adi datang bantu. Ma, saya salah. Itu momen personel. Ibu sembuh, peluk kami. Hidup bahagia. Akhirnya, kami putuskan tinggal di Indonesia, tapi hati-hati. Buka yayasan dukung rahasia. Bantu orang seperti kami. Ini akhir personel, dari teror ke candu, ke cinta yang menginspirasi. Emosi mendalam tapi damai.